Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah take pertama dari motivasi KS episode ke-7 harusnya. Selamat datang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, saya izin lepas peci ya, karena mungkin ini bahasannya akan jadi panas begitu. Di pertemuan motivasi KS kali ini, coba saya dekatkan lagi. Saya pengen ngajak sebenarnya teman-teman itu untuk mulai berpikir infinite game. Bahwa saya akan mulai dengan sebuah cerita di pertemuan ini. Saya juga izin untuk duduk rekan-rekan karena memang bahasanya akan cukup panjang, jadi tolong tonton sampai akhir. Nanti ada pengumuman di akhir, tolong tagih saya nanti kalau saya lupa ada pengumuman. Belakangan ini kan kemarin ada piala ya khusus untuk guru-guru ataupun karyawan yang mendapatkan penghargaan dari angket anak, dan kebetulan saya dapat juga untuk kategori idola dan seterusnya. Ada guru-guru yang borong banyak sekali, dan itu kami apresiasi keberhasilan teman-teman untuk menaklukkan hati anak-anak. Karena anak-anak kan customer utama kita. So, coba menuju ke center. Di pertemuan kali ini saya akan ngajak jenengan untuk belajar lebih banyak lagi, termasuk saya juga akan belajar menyampaikan apa yang coba kami dapatkan dalam beberapa pertemuan kemarin dari studi literatur dan juga beberapa video pengembangan diri. Saya mulai dari cerita. Januari 1968 di Vietnam, antara perang US ya dengan Vietnam, Vietcong, tentara Vietnam yang kita kenal sangat heroik sekali ya kisah-kisahnya. Di channel Sepulang Sekolah jangan akan lihat di situ bagaimana perang Paret itu terjadi, mirip-mirip sebetulnya dengan perang gerilyanya Pangeran Diponegoro. Di waktu itu ada nama dikenal Tet Offensive atau serangan Tet ya. Itu adalah momen dimana tahun baru Cina ya, atau Chinese Lunar Calendar atau tahun baru Cina pada waktu itu kan selalu tidak boleh ada pertengkaran, kemudian perang tidak boleh dilaksanakan pada waktu itu. Tapi Jenderal Vietcong Utara atau Vietnam Utara ini kemudian memutuskan untuk menuju melawan arus itu, dan kemudian berharap untuk bisa melancarkan surprise attack kepada lebih dari beberapa titik ya, 125 titik kalau tidak salah. Mereka kerahkan 85.000 prajurit Vietnam, yang kemudian juga perangnya selama 1 minggu itu juga dibalas habis sama Amerika sebetulnya. Dari pihak Amerika hanya sekitar kurang dari 1.000 orang yang meninggal, tentara mereka, tapi dari sisi Vietcong ada 35.000 yang meninggal pada waktu itu. Secara umum kalau kita lihat perang Vietnam ini, ternyata Amerika juga tidak kalah-kalah banget dalam segi berapa besar prajuritnya yang gugur. Mereka hampir di semua pertarungan yang pos-posnya itu strategis, mereka pasti menangkan. Itu kalau kita lihat overall tadi sekitar hanya 58.000 prajurit Amerika yang meninggal. Bahkan kita ingat waktu itu ada nanti kita tunjukkan ada gambaran bagaimana mereka itu menyebarkan cairan-cairan kimia, kemudian bikin mesin terbesar untuk menghancurkan hutan dan lain sebagainya. Itu mereka hanya kehilangan 58.000, sedangkan lebih dari 3 juta masyarakat Vietnam yang menjadi gerilyawan pada waktu itu gugur. Ini kemudian raising up some question, membuat kita jadi berpikir gitu. Kenapa kok bisa Amerika yang kita kenal justru kalah dalam pertarungan atau perebutan kekuasaan itu atau perang itu? Bagaimana kok bisa Amerika bisa kalah gitu loh, padahal mereka menang berbagai macam pertarungan. Tadi 125 titik yang diserang pun nggak ada yang kemudian berhasil ditaklukkan secara penuh oleh tentara Vietnam sendiri. Sehingga kemudian kita dapat konsep baru dari bagaimana kita itu understand the concept of winning and losing. Konsep dari bagaimana kita menganggap sesuatu itu bisa menang ataupun kalah. Jadi ada buku kecil tapi sangat monumental dibuat oleh James Carsey ya, tentang infinite dan finite game.
Infinite game itu artinya game yang terus menerus, dan ada finite game atau fana ya. Finite game itu berarti kan game yang fana atau sementara. Jadi kalau kita simpulkan bahwa sesuatu kalau ada pertarungan antara satu lebih dari dua pihak, berarti itu bisa dinamakan jadi permainan. Nah, permainan yang finite game ya adalah fixed games atau game yang sudah aturannya jelas, tujuannya jelas ya, known players. Player-playernya kita tahu pemainnya siapa aja. Contohnya apa? Seperti football atau sepak bola. Kita tahu bahwa di akhir pertandingan siapapun yang punya poin lebih banyak, gol lebih banyak. Kemudian ada aturannya, jumlah pemainnya adalah 11. Ada cadangan maksimal 3 atau 5 misalnya. Maka kita semua akan pulang dari permainan itu dan kemudian menyimpulkan, oh dia si menang, oh dia si kalah. Jadi semuanya menerima. Tapi dalam konsep infinite game itu tidak seperti itu, berkebalikan 180 derajatnya. Artinya berkebalikan jauh, karena dalam infinite game atau permainan yang berkelanjutan, permainan yang nggak tahu ujungnya di mana, itu known and unknown player. Jadi pemainnya itu ya ada yang dikenal sama ada yang nggak dikenal gitu. Jadi apa namanya? Kemudian aturannya bisa berubah. Kemudian apa namanya, tujuannya juga siapa yang paling lama stay in game gitu. Jadi supaya permainannya itu siapa yang kehilangan will and resources, dia yang kehilangan kemauan dan juga sumber daya, ya dia akan keluar dari game dan dia akan dinyatakan sebagai orang yang pihak atau orang yang kalah gitu. Jadi sampai kehilangan itu. Di kasus Vietnam War tadi kalau kita kaitkan balik, maka Amerika karena menarik diri kehilangan kemauan, will and resources, kemauan dan juga sumber daya untuk terus melanjutkan perang. Di kasus perang seperti ini, ya yang dinyatakan kalah adalah Amerika. Kalau ada kasus di mana finite ketemu finite game, maka ya akan stabil kondisinya. Kalau infinite game ketemu infinite game juga akan stabil, seperti Cold War atau perang dingin pada waktu itu. Semuanya akhirnya menyatakan bahwa ini infinite game, permainan jangka panjang. Maka ya semuanya akhirnya stabil karena mempunyai aturan yang sama. Tapi kalau sudah ketemu antara infinite player atau infinite game, ya pelakunya dan juga orang yang suka dengan game jangka panjang, ketemu dengan finite game, nggak akan cocok, nggak akan ketemu, mindsetnya nggak akan ketemu. Jadi finite mindset ini tadi beda sama sekali dengan infinite mindset. Jadi kalau orang itu kan dalam dunia ini kadang ya di kompetisi bisnis maupun persekolahan ya, ada yang berkeinginan untuk menjadi the best of the best gitu. Siapa yang paling bagus sekolahnya, sekolah nomor 5, pesantren nomor 3 terbaik pesantren di Indonesia. Tapi kemudian muncul pertanyaan, ini matriksnya apa? Apa yang jadi bahan ukurnya? Alat ukurnya apa? Kok bisa jadi sekolahan terbaik? Kok bisa jadi organisasi atau bisnis terbaik? Ini kan matriksnya tidak jelas, tidak sama-sama disepakati. Oleh karena itu semacam persekolahan seperti kita ini, organisasi, kemudian bisnis, kemudian pemerintahan, itu kita main itu infinite game. Jadi kita nggak bisa pakai finite mindset di situ. Yang pasti terjadi kalau kita pakai mindset yang hanya long term tadi itu, permainan yang jangkanya pendek, maka ada few very predictable things kata saya. Yang pertama, trustnya akan turun ya. Kemudian cooperation akan turun kalau kita masih mindsetnya adalah the finite game di infinite game ya. Kita pengennya itu long term, jangka panjang, tapi kita udah dibatasi dulu sama target-target yang sifatnya infinite dan berharap pasti besok kita tahun 2050 pasti sudah menang jadi sekolah terbaik. Nggak bisa gitu. Innovation akan turun ya, inovasi, dan juga adalah maka lama-lama kita akan jelas kehilangan will of compete dan kemudian resources untuk bisa mendukung perjuangan kita. Yang ada nanti sekolahnya ya bangkrut begitu ya, ada merger gitu kalau bisnis, ada akuisisi gitu ya, atau sekolahnya bubar pada gampangannya. Sudah berapa banyak kan kita temui sekolah yang tadinya itu sukses di suatu waktu kemudian bubar begitu saja. Nah ini mungkin mindset yang ditanamkan adalah ya mindset bermainnya adalah bermain jangka pendek. Padahal kita ini kan pengen stay as long as possible in the game ya. Dalam persekolahan ini kan kita punya tujuan. Maka kalau Simon Sinek itu punya golden circle ya, yang jelas di awal circle pertama ada what and how. What itu apa yang kita kerjakan orang tahu. How we do it
kita punya kekhasan tersendiri. Kenapa kita menjalankan sekolah ini, gimana, ada kekhasan kita. Oh, kemudian yang paling penting adalah start with why-nya. Kenapa kita mau stay in game gitu, kenapa kita pengen tetap punya cause di sini. Nah, oleh karena itu saya di pertemuan yang kali ini akan ngajak Bapak Ibu sekalian, pertama mengapresiasi memang di pertemuan ini, kemudian juga ada 5 hal yang kemudian saya ngajak Bapak Ibu calon kepala sekolah ini untuk punya perspektif itu. How to lead in infinite game. Bagaimana caranya kita ini memimpin di game yang jangka panjang, long term game, infinite game, yang nggak tahu batasnya itu kapan. Kan kita nggak tahu sekolah ini apa, mau kita bubarkan 2050 kan, nggak gitu. Kita pengen anak-anak duafa maupun yang mampu kita sekolahkan di SMP dan Pondok Pesantren Muhammadiyah Al-Ghifari, nanti ada SMA-nya, dan kita pengen mereka mencapai bakat dan minatnya, syukur-syukur melebihi target hafalan Qur'annya, sehingga amanat dari pendiri pondok pesantren ini untuk menjadikan kita jadi rumah tahfiz yang kemudian punya nilai tambah di persekolahan atau sistem pendidikan formal, sebagaimana Kyai Haji Ahmad Dahlan dulu tidak pernah memisahkan antara pondok dan sekolah formal. Maka harus ada beberapa poin tadi itu yang mengajarkan gimana caranya leaders atau pemimpin itu memimpin timnya. Dalam konteks ini kan saya kemarin sampaikan, saya belajar untuk jadi kepala sekolah itu kan butuh proses, nyari tahu di internet, di YouTube, di mana segala macamnya ada isinya motivasi, Pak Ibrahim Bafadal gitu ya, nanti cek aja di channel YouTube-nya. Dan itu isinya motivasi dan apa namanya, gambaran yang awal-awal menurut saya di atas, dan saya coba detailkan di beberapa pertemuan di video ini. Semoga tidak membosankan bagi Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjut ya. Dalam kita punya infinite game, untuk cara memimpin di situ memang pertama kita harus punya just cause-nya, harus punya motivasi yang besar gitu ya. Kalau kita lihat dulu itu Apple, ada cerita juga, saya belakangan baca buku Steve Jobs itu, gimana caranya dulu dia bikin Macintosh dan lain sebagainya. Itu nanti ada penjelasannya lain. Tapi memang gambaran umumnya, idenya itu yang orang-orang suka. Kenapa akhirnya Microsoft sekarang juga kalah dengan Apple, Android juga nggak bisa nandingi Apple dalam hal penjualan di beberapa negara, bahkan Amerika Serikat tuh hampir 80% orang yang pakai Apple dan lain sebagainya. Karena konsep yang dibawa Steve Jobs dari 1993-an gitu ya, saya belum lahir, artinya saya baru lahir itu. Dia pengen punya ide ngelawan Big Brothers katanya. Orang-orang status quo yang dulu itu megang, ya ada IBM, ada megang pasar lah ini tentang apa namanya, korporasi dan lain sebagainya. Mereka punya ide bahwa satu orang dengan komputer ya, dengan laptop itu bisa mengalahkan satu korporasi, dan itu adalah dunia yang kita alami sekarang. Betapa hebatnya si Bjorka itu ya, entah orang mana, Madiun atau orang Rusia, betul, saya juga kurang paham, yang hanya dengan modalkan bisa jadi HP ya, ini powerbank, dengan laptop itu bisa menghack kementerian apa namanya, Kementerian Komunikasi, Kominfo. Nah itu kan ibarat, kemarin ada guyonannya, ibarat kita ini pesulap yang apa namanya, ekspertisnya itu adalah di bidang hipnotis, tapi karena apa namanya ada si Bjorka ini, kerjaannya Kominfo itu kan ya hacking itulah, sistem dan lain sebagainya lah, saya kurang paham juga. Tapi itu kan ibaratnya kayak si Romy Rafael kena hipnotis gitu. Si Romy Rafael kita tahu kan. Nah ini dia pengen punya ide, satu orang dengan komputer bisa menandingi satu korporasi besar yang gedungnya bisa jadi ada tower menaranya sendiri. Nah ini kan kemudian idenya yang orang suka. Dan anak muda zaman sekarang luar biasa dengan ide itu. Berapa banyak apa namanya, anak muda yang suka ngambil produk-produknya Apple, termasuk saya dan istri saya, yang tetap berkeinginan karena value-nya yang besar gitu. Dan just cause ini adalah belief, kepercayaan kita. Kenapa kita ini kok berangkat pagi sebelum jam 7 bahkan ya. Kalau beberapa orang bahkan jam 5 tuh udah siap-siap, misalnya Pak Abu ya, saya sebutkan di video ini. Bayarannya juga nggak mesti harus besar gitu. Kadang-kala kita ekspektasi orang untuk pindah ke sekolahan kita dengan asumsi kita showering them with money. Tapi ternyata karena memang beliefnya dia tetap stay di situ dan percaya apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang besar, menuju sesuatu yang baik,
yang dia punya kepercayaan terhadap itu, maka dia akan stay in our company, tetap akan stay di sekolahan kita. Nah, ini adalah willing to sacrifice, keinginan untuk apa ya, mengorbankan our interest in order to advance the cause. Jadi untuk memajukan sebab ini tadi, bisa jadi sesekolah punya value-value, universal value yang kalau kami punya sampaikan itu untuk mencapai tujuan besar Muhammadiyah dan seterusnya nanti cek di visi misi ya. Dia itu bisa jadi less money, bisa jadi punya keinginan tuh justru lembur, padahal itu kan sesuatu yang nggak kita suka gitu. Kemudian ngambil bisnis trip, padahal bisa jadi jauh dari keluarga. Hal-hal yang tidak kita suka itu tadi karena ada visi, ada vision of the world, dan itu harus jelas visinya ya. Kepala sekolah pengen misalnya, nanti ada kelas IT, gedungnya adalah gedung terintegrasi, semua anak yang mau prestasi ya jalan prestasi, program digital jalan, ada kelas coding, nanti kelas-kelas ini dihubungkan dengan skuter elektrik, misalnya guru-gurunya ngajar di sana, semua sampahnya akan dikelola. Kemudian di atap-atap sekolahnya ada selain bisa jadi ada observatorium, tapi juga ada si solar panel 10%, 20% naik terus, nanti di akhir 2050 50% kebutuhan sekolah atau bahkan 100% kebutuhan sekolah dari energi terbarukan ya. Bekas-bekas sampah dicacah, kemudian dikompos ya, kemudian dimasukkan ke dalam itu segala macam. Anak-anak bebas pergi ya kemana, Sabtu dan Minggu bisa untuk menyelesaikan KBM tertinggal itu di sistem e-learningnya. Kemudian sekolah punya depot khusus untuk naruh bis dan juga high ace mobil yang bisa dipakai untuk field trip. Jadi kelas-kelasnya itu banyak kelas field trip di setiap setelah zuhur gitu. Gurunya akan ngajak ke GGPC, ke peternakan, kemudian ke market, ke kampus-kampus, kemudian juga ke pasar dan seterusnya. Itu visinya harus dibayangkan jelas. Kenapa dinamakan visi? Karena vision bisa dilihat gitu ya, seolah-olah itu nyata betul apa yang ingin dicapai. Maka dari itu penting untuk kita menentukan dulu mau dibawa kemana, tahun berapa akan dicapai. Tahun berapa yang dicapai itu bukan berarti terus ya akan selesai di situ jadi infinite, jadi finite game, enggak, tapi akan terus berkembang jadi finite game ini tadi. Jadi ini akan terus berkembang begitu ya. Jadi harus punya just cause-nya, yaitu willingness to sacrifice. Jadi keinginan untuk bisa mengorbankan kepentingan pribadi untuk kemudian for the greater goods ya. Dan ini penting untuk sebuah organisasi, apalagi kita kombinasi antara sekolah yang sifatnya adalah condong kepada governmental atau governance ya, pengaturan yang lebih ke pemerintahan, tapi juga kita ini swasta private, sehingga kita gabungkan coba hal-hal baik dari dua dunia ini. Kemudian yang kedua adalah kita harus punya trusting teams. Kepala sekolah harus punya tim yang erat, yang harus kita percaya. They trust us and we trust them back ya. Kita percaya dulu mereka, tapi terus kemudian mereka percaya dengan kita. Ini ada cerita yang disampaikan dalam sebuah buku bahwa ada orang itu nama hotel, dia tinggal di hotel namanya Four Seasons katakanlah ya, di Las Vegas. Ada seorang bartender yang mereka itu di lobbynya ada tempat di situ. Dia seneng ngobrol dengan bartendernya. Bartender itu seolah-olah ramah gitu, nanyain kabarnya gimana enjoy nggak stay di Four Seasons Hotel ini atau di misalnya Novotel ini. Seolah-olah dia tuh, ya kita kan manusia tahu mana yang jujur karena kita ini makhluk sosial, mana yang beneran tanya gimana kabarnya, sama mana yang hanya disuruh sama bosnya tanya gimana kabarnya, itu tanya orangnya gitu. Beda loh gitu. Kita bisa bedakan itu. Nah, karena penasaran dengan si bartendernya tadi itu yang bikin kopi, kemudian dia tanya, kamu suka nggak pekerjaanmu ini? Dia bilang, saya cinta pekerjaan saya. Maka kemudian si yang tanya ini tadi, business manager, dia kemudian tertarik untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan lagi. Apa yang membuat kamu itu seneng kerja di Four Seasons Hotel katanya? Terus apa yang disampaikan si bartender? Bartender bilang gini, jadi
saya kerja juga di hotel lain, Caesar Palace misalnya ya. Saya kerja juga di sana, tapi setiap kali kami bekerja di sana itu seolah-olah manajernya itu datang keliling, tapi hanya untuk melihat kesalahan kami. Jadi seolah-olah kami ini kerja itu di bawah ketakutan. Seolah-olah kita pengen terlihat di bawah radar ya gitu. Yang penting nggak kelihatan sehari itu, terus kemudian di akhir bulan kita akan dapat paychecknya, terus kita pergi gitu aja. Tapi di Four Seasons Hotel ini kata dia, manajer itu datang setiap hari. Bahkan bukan satu manajer, semua manajer tanya gimana kabarnya, memanusiakan saya. Kemudian apa namanya? Ada nggak yang bisa saya bantu untuk mempermudah kerjaan jenengan? Nah ini kemudian dinilai dia sebagai satu yang positif, yang kemudian membuat dia seolah-olah menjadi dirinya sendiri. Bukan seolah-olah, memang pengen jadi dirinya sendiri, nggak takut-takut begitu. Artinya dia merasa punya agensi besar di atasnya yang memberikan dia kepercayaan, dan dia akhirnya punya karena dipercaya dia akan memberikan service yang baik. Siapa yang untungi? Perusahaan, ya sekolahnya, ya guru-gurunya kalau konteksnya adalah sekolah. Maka ini jadi satu yang penting. Ada cerita juga di satu maskapai gitu ya, ada yang lebam, ada yang kelahi dan lain sebagainya. Pramugarinya itu nggak berani negur, nggak berani misahkan perkelahian itu, karena nggak mau ikut campur, karena itu aturannya gitu. Suatu waktu ada yang mau nyoba masuk ke pesawat tapi belum waktunya boarding, terus kemudian dicegah, nggak boleh pak. Kalau pramugari tahu sendiri ya, apalagi pramugari maskapai ecek-ecek, nggak boleh, ini melanggar hukum, bapak ini minggir sana gitu. Terus kemudian si penulis ini dia kemudian menegur, kenapa nggak kamu perlakukan kami sebagai manusia gitu, ngapain kasar-kasar banget sih, nggak harus kayak gitu kali gitu. Nah ini kemudian dia jawab kayak gini, Pak, saya kalau nggak seperti ini, saya akan kena masalah. Saya bisa jadi akan diberhentikan oleh bos saya. Nah, yang kemudian saya pahami dari percakapan dan cerita ini adalah berarti si pramugari ini hanya peduli akan kepentingan dirinya sendiri kan tadi, dibanding kepentingan customernya ini tadi. Karena dia nggak mau kena masalah, nggak mau kena trouble. Padahal sesuatu yang benar itu biar kalau orang ini di trusted ya, atau dipercaya oleh perusahaannya, maka dia akan perform sebagaimana perusahaannya itu akan menyuruh kepada hal-hal yang baik, mempercayakan kepada customernya. Customer adalah yang utama, yang harus dilayani, yang harus dipenuhi hak-haknya sebagai manusia tentu saja. Dan ini siapa yang untung? Ya perusahaannya. Kalau kasusnya seperti ini, yang rugi siapa? Ya perusahaannya, ya sekolahnya. Kalau ada ustadz yang senangnya adalah mendiskreditkan kemampuan anak, bahkan sampai bilang ke orang tuanya, ini anakmu tuh nggak bener pak, gini segala macam. Karena menurut saya ini suatu blunder yang sangat besar. Nah ini harus punya trusted teams ya, kasus dari bartender yang tadi itu. Supaya apa? Kepala sekolah ataupun leader ataupun pemimpin, entah siapa itu, posisi jenengan adalah hampir di situ. Jenengan punya kelas, jenengan juga memimpin kelasnya sendiri. Itu harusnya pertanyaannya adalah bukan kok gimana caranya meres sih sumber tenaga orang-orang yang ada di bawah kepemimpinan saya itu, kemudian diperes tenaganya, gimana caranya? Itu kan pertanyaan yang salah. Justru pertanyaan yang benar adalah gimana caranya saya sebagai kepala sekolah atau sebagai pemimpin Anda yang in charge terhadap well-being Anda bisa membuat environment yang nyaman, yang bisa membuat jenengan itu mengeluarkan your natural best, kemampuan terbaik natural Anda gitu ya. Jadi ini memang harus dibangun dari trusted tadi itu, trusted and trusting begitu ya. Gitu. Jadi yang ada kalau misalnya kita pengen itu squeezing everything ya dari karyawan kita, diperes habis tenaganya, itu yang ada nanti ya kita nggak akan bisa punya environment yang nyaman. Yang orang kalau salah itu ngomong gitu loh, Pak saya kemarin salah, saya belum bikin video pembelajaran, atau video pembelajaran saya itu nggak baik gitu. Saya masih akan terus memperbaikinya. Dia akan kayak gitu. Tapi kalau nggak terjadi, lingkungannya itu sifatnya kaku begitu ya, karyawannya itu seperti ditekan, seperti diperes tadi, yang ada akan adalah lying, faking, and hiding gitu kan. Semuanya sifatnya akan, ya kita akan cuman menyembunyikan salah kita, faking ya, pura-pura ke kita, pada pimpinannya jenengan, bahwa suasana akan baik-baik saja, dan ya dia coba akan menghilang kalau bisa gitu ya, hiding. Nah ini kan tidak ingin kita terjadi, sehingga leadership is not about being in charge ya, but taking care of those who
who in our charge gitu. Jadi kepemimpinan itu bukan kok tentang jenengan tanggung jawab, jenengan adalah pimpinannya, in charge jenengan di situ. Tapi gimana caranya jenengan itu taking care atau mengopeni lah ya, mengayomi for those who in your charge. Mereka-mereka atau manusia-manusia yang jenengan ibaratnya juggling lah gitu. Keinginan dan kemampuan mereka ini kita yang ngatur gitu. Sehingga memang kita bisa keluarkan best ideas dari mereka karena lingkungannya tadi itu enak. Mereka bisa take risk, jadi mereka ngambil keputusan-keputusan yang bisa jadi bagi mereka adalah risky atau juga punya resiko gitu. Tapi karena mereka pengen mencapai satu titik tertentu yang jenengan tadi sudah kasih just cause-nya tadi itu, akhirnya udah bisa solving problems, banyak masalah dia bisa selesaikan sendiri. Dan ya mereka bisa kerja bareng-bareng. Ini kan magical moments, magical things yang bisa terjadi kalau kita bisa bikin environment yang senyaman mungkin. Maka fokus saya adalah ngopeni Bapak Ibu guru juga gitu. Entah dari penghargaannya, entah dari lingkungan kondisinya, saya pastikan juga Bapak Ibu itu sehat enggak secara mental. Beneran tanya kalau kepala sekolah atau bosnya tanya gimana kabarnya, itu kan juga bagian bukan hanya lip service saja, tapi itu bagian dari kita sebenarnya peduli gitu. Yang ketiga, yang paling juga menurut saya penting adalah jenengan harus punya worthy rival ya. Beda ya rival sama kompetitor. Jadi kita harus punya rival yang worthy, yang layak gitu ya. Kadang-kala saya gini, di bidang pendidikan ini saya akan bukan nyari musuh ya, tapi nyari orang yang kadang tuh, oh ini kepala sekolah yang mau saya contoh gitu. Saya bukan kok kemudian benci kepada dia, enggak, tapi saya bangun sebuah keinginan di mana saya harus membandingkan diri saya kepada dia, karena dari situ saya bisa tahu kelemahan saya. Daripada sulit-sulit mikir atau ngelihat ke diri sendiri apa yang kurang dari saya, kita akhirnya bisa gampang dapat figur, dapat sekolahan yang ini sekolahan yang mau kita jadikan rival. Sekolahannya kayak gini, maka terus kita akhirnya kelihatan, itu kekurangan kita belum punya gedung yang bagus, kita belum punya pelayanan yang bagus, belum punya front office yang bagus. Maka dari situ kita akhirnya bisa menilik gitu ya. Di satu waktu ketika kita juga sudah besar gitu ya, ngerasa kita ternyata sudah lebih besar daripada dia, tapi pasti dia punya sesuatu yang lebih juga. Maka kita terus akhirnya belajar. Itu worthy rival gunanya di situ. Bukan kompetitor. Kalau kompetitor itu seolah perlombaan ya. Kalau jenengan sudah menang, maka jenengan akan sudah selesai di situ, saya yang menang gitu. Ada kalanya orang yang punya mentalitas kompetitor ya, untuk berkompetisi dalam artian kompetisi sesungguhnya tadi bukan rivalitas. Itu misalnya dalam kita lari jogging gitu ya, maka di satu waktu ketika sudah hampir menuju ke titik finish, bisa jadi kita nyelengkat orang ini gitu. Akhirnya kita betulan menang gitu. Ya akhirnya kemudian ini nggak sehat gitu. Tapi kalau rivalitas ya kadang lucu, kadang bisa jadi orangnya ini sama-sama jadiin kita rival, kemudian kita bisa maju bareng-bareng ke arah sana. Ini penting dan kadangkala ini adalah sesuatu yang rivalitas ini adalah rival kita adalah sesuatu yang kita admire, yang kita sebenarnya itu kagumi ya. Jadi mengingatkan kita kepada our weaknesses ya, kompetisi bukan kompetisi untuk menang, tapi rivalitas tentang bagaimana kita advancing sebenarnya. Kita bisa lebih baik gitu. Jadi kita punya energi yang besar untuk kita bisa salurkan untuk improve our organization ya. Melihat dia itu gampang ya, dibanding kita harus diri kita sendiri apa nih yang kurang dan lain sebagainya, itu agak lebih susah. Tapi kalau kita punya rival yang bagus, yang baik, dan kita bisa update lagi rival kita ya, kalau kita sudah makin besar, dan itu insya Allah akan membantu kita ya. Nanti ada beberapa cerita juga ke arah situ, bahwa dulu ada si Apple ya, dulu dia punya iPods ya. Microsoft itu mengeluarkan juga namanya Zune zaman dulu itu, tapi sekarang udah nggak produksi. Si penulis ini dia mengkontra lah ketika bertemu dengan salah satu senior Apple ya, employee nomor 54 misalnya, masuk ke taksi, kemudian dia bilang, saya barusan kemarin ngisi di Microsoft dapat Zune ini, semacam player untuk musik gitu. Terus dia
Oke, terus kemudian si apa namanya karyawan itu ya cuman bilang, ya mungkin aja dia punya interface lebih bagus, si Zun dari punya Microsoft ini tadi bisa jadi dia punya sesuatu yang memang lebih menarik, tapi kemudian kan dia nggak begitu care terhadap itu, nggak begitu peduli karena kita sudah punya value gitu, punya marketnya sendiri, punya the cost tadi itu, dan punya trusting teams juga yang sudah bagus. Nah, ide ini yang kemudian kan diserap. Pada akhirnya Microsoft juga kalah di pertarungan iPods ini gitu. Bahkan sekarang ini ya ada Macintosh yang dulu juga apa namanya jadi cerita soal antara apa namanya trusting teams ini tadi ya, soal apa namanya worthy rival ini tadi, bahwa beberapa produksi Microsoft ya, si Windows itu kan beberapa diantaranya kan memang interface-nya dibuat seperti apa namanya punyanya MacBook ya, punyanya Mac atau Macintosh dulu itu, sehingga saking powerfulnya pada waktu itu karena dia juga punya keinginan untuk di poin yang keempat ini, flexibility, dia capacity for extension flexibility. Jadi kalau kita mau bagus dalam memimpin, kita harus punya kemampuan untuk jadi orang yang fleksibel. Kalau ada sesuatu yang memang kita pengen tuju begitu ya, kadang juga gila begitu, kita tuh juga harus siap untuk directing our focus menuju ke itu. Kayak gimana Elon Musk dari mulai produksi mobil listrik tiba-tiba ke space exploration dan lain sebagainya. Kayak juga fleksibilitas yang dilakukan juga balik lagi si Apple, waktu itu dia jalan-jalan ke IBM pada waktu itu, dia nemukan di pas waktu field tripnya itu ada zaman dulu kan si komputer itu kan memang harus pakai bahasa komputer ya, bahasa pemrograman yang nggak semua orang bisa. Di IBM itu dia kenalkan sebuah sistem namanya graphic user interface yang kita kenal sekarang tuh dengan ini ada mouse begitu ya, bentuknya seperti panah gitu kata, walaupun kata David Gadget itu nggak sempurna simetris panahnya. Si panah ini memungkinkan kita kalau kita ngeklik sesuatu folder maka foldernya akan langsung terbuka. Dan dulu nggak kayak gitu, interface-nya itu nggak kayak gitu. Nah, pulang dari situ Steve Jobs langsung bilang kepada rekan bisnisnya, investornya, kemudian timnya bilang gini, kita harus invest nih ke arah situ. Karena ini bakalan sangat penting sekali, kita harus ya naikin cost-nya tadi itu, masih hubungan ke cost yang tadi, tapi kita mau directing ini sesuatu yang lebih bagus, lebih perlu kita directing will and resources kita tadi itu. Maka kata teman-temannya nggak bisa gitu. Ini kalau kita mau invest ke sana, kita udah invest di tempat-tempat lain, kemudian dana kita sudah mau habis, boncos artinya bos gitu katanya. Mungkin kita bisa jadi bangkrut, bisa jadi meledak kita company kita katanya. Terus dia cuma bilang kayak gini, kalau kita biar yang meledak company kita aja gitu. Kata dia sesimpel itu. Kalau nggak kita yang meledak, terus siapa lagi gitu. Nah, maka dia kemudian directing fokusnya ke arah situ lagi, balik lagi si Apple. Mulai dari situ terus kemudian ya benar. Ini akan jadi satu thing yang baru yang saya sampaikan tadi itu. Akhirnya sekarang jadi ada MacBook dan keluarganya itu yang dicontoh oleh Microsoft dalam bentuk interface yang kita pakai sekarang, Windows dan lain sebagainya. Itu kan semua item-itemnya bisa di drag ya. Kalau Mac itu saya dulu pernah pakai MacBook Air dan istri saya juga pernah. Itu juga lebih enak sebenarnya interface-nya. Saya masih kemarin beberapa kali main ke Apple Store gitu ya, ke iBox dan lain sebagainya, itu lihat masih ada all-in PC yang kita pengen untuk pasang di ya, karena itu bagus memang secara simplicity, kemudian konsep idenya itu beda, benar-benar beda, dan idenya itu luar biasa, dikembangkannya sepowerful itu. Dan ini tidak dilakukan oleh company semacam Kodak pada waktu dulu. Jadi ada salah satu departemennya itu bilang bahwa ini sudah mulai zamannya ada foto digital gitu. Karena takut nanti akan ganggu penjualan si film roll itu, maka Kodak mensurprise lah, artinya dibatasi geraknya si departemennya ini gitu. Pada akhirnya dia nggak mau gerak ke arah situ duluan, karena sebenarnya dia tahu 10 tahun lagi orang akan sudah tahu konsep digital film ini, digital fotografi ini. Karena nggak dilakukan, pada akhirnya ya dia memang dipatenkan ilmunya dia itu. Tapi begitu patennya habis, ya walaupun dia dapat duit dari hasil patennya itu billion dollars ya, ratusan dolar, miliaran dolar begitu. Terus begitu patennya habis karena memang ada aturan itu, kalau teknologinya sudah harusnya memberikan manfaat pada orang lain, maka begitu habis patennya ya dia kolaps bersamaan dengan habisnya paten itu.
karena yaitu tidak segera menerima perubahan-perubahan. Dan ini kadang perubahan itu yang kemarin saya sampaikan di motivasi sebelumnya, motivasi pertama bahkan, orang itu saya capek kadang-kadang tuh dengar orang itu nggak suka perubahan gitu, mending nggak usah lah dengan perubahan-perubahan. Menurut saya enggak, bukan orang yang nggak suka dengan perubahan, tapi orang nggak suka terhadap perubahan yang mendadak. Dan selalu saya dari awal itu kita sudah ngajak loh, dari dulu kita udah ngobrolin soal perubahan ini. Kok jangan masih merasa mendadak? Nah, itu sebenarnya yang menurut saya lebih penting diutarakan. Nggak semua orang takut perubahan, menurut saya begitu. Gitu ya. Jadi dalam hal capacity for existential flexibility ini, ya ini tadi 1981 si Steve Jobs tadi itu, dia main ke Xerox tadi yang dapat akhirnya grafik interface tadi itu, user interface. Ini menurut saya kadang nggak semua yang baru itu kita sudah kenal. Jadi kita harus terbuka tuh terhadap sesuatu yang baru. Sistem itu banyak dulu yang nolak, tapi ternyata bermanfaat dengan adanya sistem LMS. Kita sekarang butuh sistem tahfiz, pengontrolan hafalan, mengkomunikasikannya, grafiknya gimana, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah kita harus punya courage to lead. Kita harus punya keberanian untuk memimpin, karena nggak gampang, saudara. Bapak Ibu sekalian, di zaman yang serba finite ya, targetnya itu short term gitu ya, yang kelihatan kita tuh fokus aja susah, generasi ini tuh susah fokus, yang dituju tuh yang deket-deket, nggak mikirnya tuh jauh begitu ya, nggak infinite game tadi itu. Harus punya keberanian. Dalam artian begini, karena ini memang difficult ya, kita harus punya cost driven. Jadi harus betul-betul yakin dan believe kepada apa yang kita yakini tadi itu, bahwa ini bisa mengembangkan long term goods for everybody. Jadi kita harus punya long term mindset begitu ya. Karena most infinite organization sampai sekarang itu tetap profitable gitu ya. Nggak kok kemudian yang orang orientasinya selalu nyari untung deket-deket itu terus kemudian gagal. Ada kasus Costco. Sekarang si Costco itu supermarket yang harganya itu bisa beli borongan tapi harganya murah. Itu bahkan sekarang sahamnya itu lebih mahal dibanding General Electric. Kita tahu General Electric dulu tahun 90-an itu luar biasa sekali, mencetak leaders, mencetak apa, siapa yang pernah kerja di General Electric pasti diterima di tempat kerja orang lain. Padahal itu nggak seperti itu. Padahal General Electric ini kan produksinya banyak sekali Bapak Ibu. Sekarang dia punya mobil sekarang itu, tapi sahamnya karena memang mainnya nggak bisa dibilang nggak infinite game gitu, organisasinya juga gitu-gitu aja, maka kalah dengan Costco yang harga sahamnya itu mahal sekali ya, walaupun grafiknya naiknya itu pelan, tapi in long run di masa periode yang panjang kita punya saham di Costco itu ternyata lebih menguntungkan gitu dibandingkan di General Electric tadi. Jadi memang kita harus melihat gambaran besarnya, apa sih yang kita ingin capai. Kalau ngelihat capek ya capek, ngapain kita ngolahin sampah, bau tahu dan lain sebagainya. Tapi karena kita tahu bahwa kita pengen nanti dapat penghargaan, bukan di Pura Kalpataru atau penghargaan, ada sekolah khusus nanti yang sekolah kita pengen jadi sekolah hijau. Memang kita berpaku pada Al-Quran ayat Al-Baqarah ayat 30, kita ini kan khalifah. Khalifah itu yang ngatur, nggak memberikan dampak negatif pada makhluk di bumi lainnya dan seterusnya. Ternyata itu tadi most infinite organization seperti Apple yang saya bilang tadi itu, Southern Airlines, Southwestern Airlines, kemudian Patagonia, tahu ya Patagonia yang punya jaket, apparel segala macam. Itu kan dia komitmen bikin bajunya harus very sustainable. Ada kasus kayak gitu yang Fjallraven, Kanken, tas yang tahu gambarnya ada rubah warna merah itu, dia tuh juga komit di Swedia dia produksi dengan ketentuan tertentu. Walaupun dia punya mindset dan ide yang katakanlah konservatif begitulah ya, nggak semua orang seneng, nggak semua orang setuju, bahkan produknya mahal. Tapi ternyata tetap punya pasarnya dan di long run dia tetap bisa profitable, bisa menang gitu. Virgin Airlines juga, Costco yang saya sampaikan tadi. Nanti teman-teman sambil cek sambil ini yang lagi ya. Kadang itu kita kalau arahnya itu bisa beda ya. Organisasi lain, sekolah lain yang negeri-negeri arahnya ke sini, kita tuh lurus sendirian gitu.
Jadi kadang ini butuh keberanian tadi yang saya sampaikan gitu. Karena life is infinite ya, life pakai F ya, kehidupan tuh infinite. Mungkin ya life pakai V yang live, saya tinggal di sini tuh mungkin finite ya. Tapi memang apa namanya, kita harus punya mindset itu juga yang membuktikan bahwa kita ini hidup di infinite game. Mungkin kita jadi kepala sekolah tuh nggak selesai sekarang kita meninggal, tapi tetap organisasinya kan masih ada gitu. Dan tujuan-tujuan itu yang kita pengen salurkan. Jadi beda ya antara lead dan juga partnership, manajemen. Saya belajar manajemen dan leadership itu beda. Kalau orang nge-lead itu atau itu nggak ada urusannya dengan pangkat gitu ya. Kadang kita itu kan dihargai berdasarkan pangkat kita gitu, bukan karena kitanya layak gitu, bukan karena saya dipesenin hotel sama orang, dijemput di bandara karena sayanya, karena AV-nya, bukan, tapi karena jabatannya sebagai misalnya bisa jadi karena komisaris, karena kepala sekolah. Begitu udah nggak jadi kepala sekolah, nggak jadi komisaris, ya kita nggak akan dapat itu gitu. Karena ada cerita yang botol dia pakai gelas styrofoam, dan dia pas pidatonya itu salah satu orang itu yang pengemuka lah ya, saya layaknya cuma dapat gelas styrofoam ini gitu. Saya layaknya cuman dapat meja seperti ini. Saya layaknya ya cuma dapat kopi yang saya bikin sendiri, nggak kok diberikan. Kadang-kadang kita tuh suka keliru gitu loh, kita pengen dilayani, padahal yang dilayani itu adalah sebenarnya jabatan yang melekat di kita gitu. Kalau udah nggak jadi direktur, nggak jadi kepala sekolah ya akan jadi orang biasa gitu. Dan itu harusnya kita sudah harus biasa dengan hal-hal seperti itu. Jadi di akhir video ini saya sampaikan bahwa ini pengumuman Bapak Ibu sekalian. Saya apresiasi sekali kualitas dan juga video pembelajaran yang sudah Bapak Ibu buat selama Sabtu Minggu kemarin. Bahkan sudah ada yang buat tidak hanya di pertemuan satu di jenjang 1, tapi ada yang jenjang kedua, jenjang ketiga, atau kader 1, kader 2, dan kader 3. Saya apresiasi, tapi kita bikin target lagi yuk, kita set up satu target baru. Di minggu ini akan harus ada satu video lagi baru di YouTube Bapak Ibu sekalian, ditautkan dengan sistem e-learning yang lebih bagus daripada video yang kemarin. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, harapannya kita dalam video-video ini kita punya progress report lah ya nantinya ya, kemudian jadi punya milestone untuk mencapai ini tadi infinite game di akhir ini tadi, yang dimana kita bisa survive nanti di dunia pendidikan ini. Memang harus sabar, betul ya. Nah, zaman sekarang itu harus sabar. Waktu itu kan sangat berharga ya. Kalau kita ngasih waktu ke orang lain itu kan nggak bisa dibalikin lagi ke kita ya, atau tenaga, energi gitu. Jadi kalau ada leader atau ada pemimpin yang kemudian ngasih waktunya, kejenengan, perhatian dan lain sebagainya, itu kan nggak kayak duit yang bisa. Kalau ngasih duit kan kita bisa balikin lagi, duitnya bisa kita dapatkan lagi, kita spend lagi, kita dapetin lagi lebih banyak. Tapi kalau waktu udah nggak bisa lagi, Bapak Ibu sekalian. Maka saya lebih menghargai orang yang mau merelakan waktunya, bahkan yang lembur. Kadang saya temenin karena memang sepenting itu waktu dan juga dedikasi yang diberikan orang itu, karena nggak bisa balik lagi, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini juga konsep-konsep yang saya sampaikan ini adalah konsep-konsep yang dipakai oleh Marin, oleh TNI kita, bahwa di TNI itu kan kadang mereka punya halang rintang itu banyak ya. Mereka itu punya konsep infinite juga gitu. Kadang kala tim yang misalnya kita bagi di outbound atau ada 2 tim begitu, nggak ada di checklist report mereka itu kok mereka harus semuanya selamat gitu ya di menyeberangi ke sana. Karena kadang kala nggak harus satu tim itu selamat semuanya di konsep Marin itu ya. Dalam artian pemimpin tuh kadang bisa loh, dia itu pemimpin yang baik itu bisa jadi suffers atau ketimpah ketimpa kekalahan ya, kegagalan. Karena yang dilihat seharusnya kalau di TNI itu bukan kok kemenangannya gitu, bukan kok sekolah ini bisa hebat atau enggak, tapi good leadershipnya udah bagus belum sih gitu, kepemimpinannya. Jadi sangat penting sekali memang kepemimpinan itu. Dan sebaliknya pemimpin yang buruk itu kadang bisa menikmati kesuksesan loh. Jadi kita memang harus punya visi bahwa kita punya prinsip bahwa kita akan meninggalkan institusi organisasi kita ini lebih baik daripada kita menemukannya gitu ya. Kita nemuin kondisi kayak gini, kita akan jadikan kita tinggalkan dalam kondisi yang lebih baik gitu. Maka dari itu memang memang butuh terus belajar, karena
seperti ini kan teaching other people's the human skills ya, gimana caranya nganggap manusia sebagai manusia seutuhnya gitu-gitu. Ya semoga kita bisa ketemu lagi di pertemuan berikutnya, dan kemudian kita terus gitu. Kadang berubah itu atau menjadi lebih baik itu nggak harus sekarang langsung kelihatan. Kayak orang diet lah, kayak saya diet gitu. Kadang kita makan satu salad terus berharap langsung kurus, atau makan olahraga sebentar 1 jam 4 jam gitu terus berharap langsung kurus, kan ya nggak mungkin, nggak kelihatan hasilnya. Jadi terus konsepnya itu seperti orang losing weight gitu ya. Jadi nggak boleh quit, nggak boleh nyerah kita itu dalam proses mendidik anak-anak kita ini, karena ini kan ya institusi kita bersama yang akan kita besarkan sampai kita nanti ikut menua bersama dengan institusi ini. Jadi consistency is more important ya, more important than intensity. Konsistensinya lebih penting daripada intensitasnya. Nggak penting kita itu bikin perubahan di setiap ini ada rapat, satu video ini terus semuanya jadi pemimpin semua, ya nggak mungkin. Tetap harus terus menerus dilatih, karena memang seperti layaknya kita ngasah pisau ya, layaknya kita ini belajar skill-skill yang lain lah, seperti bahasa harus rajin dipraktekkan kepada keluarganya, kepada kelasnya. Kan jenengan yang yang mengelola kelas, yang memimpin sebuah divisi, bisa jadi dengan nanti megang lab, megang perpus dan lain sebagainya. Kira-kira itu kiranya yang harus jadi inspirasi dan visi kita bersama, supaya ya itu tadi visinya itu harus jelas begitu, benar-benar jelas, sehingga ini bisa dilihat begitu. Oh, seolah-olah jenengan itu bisa berdiri di atas tahun 2030 dan melihat sekolahan ini sudah bentuknya seperti yang kita harapkan misalnya. Jadi kelas bisa terjadi hingga malam misalnya, perpusnya buka sampai malam begitu ya, lembur ada yang kerjakan proyek sampai malam gitu ya. Kelas punya semacam ya, sekolah nanti punya toko, anak-anak masing-masing punya kios yang dikelola, nanti orang belanja, masyarakat belanja ke kita, punya workshop banyak, yang mau carpentry, yang mau pottery dan lain sebagainya. Itu kan visi-visi yang coba kami bayangkan gitu. Jadi anak-anak punya loker sendiri-sendiri, saya pengennya kayak gitu ya. Mereka dengan cita-citanya ditempelkan di lokernya itu, kemudian karya anak itu bisa mendunia atau paling nggak nasional begitu ya, karena sekarang ini kan bisa dilelang dan lain sebagainya. Banyak field trip yang saya bilang tadi, saya pengen sekali kelasnya anak itu bisa jadi di luar sana gitu loh. Kemudian ada pangkalan high-ace atau mobil gitu, bus yang kita punya tanggung begitu, terus nanti bisa dipakai. Ya itu salah satu dari banyak mimpi gitu. Pengen sebenarnya tahun depan ini kita pengen ada satu anak satu tablet. Orang tua kita ajak, kalau mau masuk di sini ya Anda harus bawa tablet gitu. Nanti di akhir tahun ketiga nanti kalau mau diinfakkan, mau dibawa pulang silahkan bawa pulang tabletnya gitu. Tapi bisa mendukung paling enggak pembelajaran kita lebih mudah dan lain sebagainya. Saya juga berempati kepada Bapak Ibu sekalian yang punya musibah, tetap semangat, tetap terus bekerja keras, menemui dan go through musibah-musibah itu gitu ya. Karena memang musimnya seperti ini Bapak Ibu sekalian, dan memang ini menuntut kita itu ya saling erat satu sama lain gitu. Sudah azan. Saya pamit. Nasunullah wa tungkarib wa basyirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Signing out.